konser musik bertajuk Malam Ambyar yang digelar di rooftop Seven Sky Lipo Plaza Yogyakarta Minggu malam berakhir ricuh. Pengunjung konser mengamuk, melempar barang-barang dan merusak sejumlah fasilitas di area konser. Akibatnya, selain menyebabkan sejumlah penonton terluka, insiden itu juga mengakibatkan banyak kerusakan fasilitas seperti pagar parkiran, kaca, kursi, dan lain-lain. Diduga kerusuhan terjadi lantaran adanya provokasi dari penonton yang tak bisa masuk. Akibatnya jumlah pengunjung overload atau melebihi kapasitas. Sepasang kekasih di Subang, Jawa Barat tewas tenggelam di Sungai Ciparang, Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe, Minggu sore. Kedua korban berhasil dievakuasi 30 menit kemudian. Tenggelamnya sepasang kekasih ini diduga karena salah satu korban terpeleset saat mencuci tangan di bantaran sungai, usai ikut memanen padi di sawah. Sementara korban lainnya ikut tenggelam saat mencoba menyelamatkan korban pertama. Usai dievakuasi, kedua korban langsung dibawa ke RSUD Subang untuk divisum. Setelah divisum, kedua korban dibawa masing-masing keluarganya untuk dimakamkan. Pemirsa, kloter pertama embarkasi Solo dan Jakarta Pondok Gede telah meninggalkan Madinah menuju Makkah. Sebelum masuk Makkah, jemaah terlebih dahulu bermikat di Masjid Bir Ali sebelum melaksanakan umrah. 746 jemaah kloter pertama telah meninggalkan Madinah. Usai menjalankan arba'in dan rangkaian ibadah lainnya, jemaah berihram di penginapan dan bermikot di Masjid Bir Ali. Itu gelombang pertama, kita akan memberangkatkan 46.000 gelombang pertama jamaah, dan untuk bisnya 1023. Jadi gelombang pertama itu 1023 bis yang akan kita siapkan dari 115 kloter. Selama 8 hari di Madinah, jemaah mengaku puas dengan pelayanan yang diterima. Alhamdulillah senang banget, jarak antara hotel dengan masjid hanya sekitar berapa? Nggak sampai 10 menit udah nyampe, ya gitu. Jadi kita hampir apa ya? Sebelum waktunya kita udah di masjid, jadi alhamdulillah. Pokoknya pelayanannya bagus. Terima kasih. Untuk tahun ini alhamdulillah jamaah itu pelayanannya cukup bagus. Ya nggak terkena sesuatu apapun gitu ya. Dari segi makanan juga ada, alhamdulillah enak juga. Ya pemirsa, saat ini saya bersama dengan jemaah kloter 1 embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan hingga saat ini setidaknya sudah ada 8 kloter yang diberangkatkan setelah menjalankan 8 hari berbagai rangkaian ibadah di Madinah dan juga Masjid Nabawi. Saat ini sejumlah kloter telah bergerak dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Bir Ali merupakan tempat berteduh Nabi Muhammad saat akan pergi umrah dari Madinah ke Mekah yang memiliki makna banyak sumur yang digali oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya pemirsa, inilah Masjid Bir Ali yang terletak 12 km dari pusat kota Madinah, dan di tempat inilah jemaah calon haji melafazkan niat umroh dan juga melaksanakan sholat sunnah sebelum nantinya melanjutkan perjalanan ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jemaah kemudian melanjutkan perjalanan menuju Makkah untuk umroh dan menunggu puncak ibadah haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudaji melaporkan. Informasi terkini seputar ibadah haji sudah ada rekan kami Ahmad Sudraji di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Haji. Ya, waalaikumsalam Davi. Baik Haji, sudah ada berapa kloter dari Madinah yang hingga saat ini tiba di Mekah? Ya Davi, memang hingga saat ini sudah ada 7 kloter jemaah calon haji yang diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah, dan satu lagi nantinya pada sore waktu Arab Saudi ini akan kembali diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah. Dan Davi, memang prosesi pertama pendorongan jemaah calon haji yakni dimulai dari penginapan. Jemaah telah menggunakan ihram terlebih dahulu agar terhindar dari penumpukan saat bermikot di Bir Ali. Dan saat tiba di Bir Ali, jemaah melakukan sholat sunnah dan juga melafazkan niat umrah. Dan nantinya akan kembali melanjutkan perjalanan selama kurang lebih 5 jam menuju kota Mekah.
Dan tapi memang saat tiba di kota Mekah, jemaah calon haji tidak langsung beribadah umroh, melainkan terlebih dahulu masuk ke pemondokan untuk menyimpan barang mereka dan menyiapkan kondisi fisik sebelum nantinya akan melanjutkan ibadah umroh kudum. Karena umroh sendiri dimulai dari berihram, awal, sa'i, bercukur, dan juga tertib. Davi. Baik, Aji, sejauh ini apakah ada jemaah yang terkendala cuaca di sana dan bagaimana sebenarnya kondisi cuaca di Madinah dan juga di Makkah? Ya, Anissa, memang hingga saat ini cuaca di Madinah masih cukup bervariatif. Pada pagi hari bisa berkisar sekitar 36 hingga 39, namun pada siang hari waktu Arab Saudi ini bisa mencapai 41 derajat Celcius. Dan untuk saat ini bisa dibilang cukup teduh karena rata-rata sebagian besar cuaca berkisar hingga 46 derajat Celcius. Dan baiknya bagi jemaah calon haji yang khususnya resiko tinggi, yakni dari faktor usia maupun riwayat penyakit, untuk memperbanyak minum agar terhindar dari dehidrasi. Anissa. Baik, Aji, apakah ada mungkin kebijakan khusus yang diterapkan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi terkait protokol kesehatan dan kemudian mekanisme yang mungkin berbeda yang dilaksanakan oleh para jamaah di sana? Ya, tapi memang untuk protokol kesehatan tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Yakni untuk jemaah diimbau saat beraktivitas di dalam ruangan tetap menggunakan masker, dan saat di Masjid Nabawi pun jemaah baiknya membawa masker berlebih agar dapat berbagi kepada jemaah lain yang tidak membawa masker. Dan memang untuk di aktivitas di luar ruangan sudah diperkenankan tidak membawa masker, dan demikian tetap jemaah diimbau untuk tetap membawa peralatan protokol kesehatan berupa cuci tangan maupun masker berlebih. Davi. Baik, terima kasih Ahmad Sudraji melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali, Haji. Pemirsa, prosesi pemakaman Eril putra Ridwan Kamil berlangsung dengan hikmat. Jenazah Eril dimakamkan di pemakaman keluarga Cimaung, Kabupaten Bandung pukul 11 siang tadi. Peti jenazah Emril Han Mumtaz, putra Ridwan Kamil, tiba di pemakaman sekitar pukul 11 siang. Proses pemakaman berjalan lancar dan hikmat, di mana Ridwan Kamil menjadi orang pertama yang menaburkan tanah ke liang lahat putranya. Pemakaman digelar di pemakaman keluarga di wilayah Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seluruh anggota keluarga dan kerabat dekat ikut mengiringi Eril ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah proses pemakaman selesai, Ridwan Kamil membacakan sebuah tulisannya tentang sosok Eril. Ia mengatakan meninggalnya Eril adalah kehilangan yang sungguh dahsyat bagi anggota keluarga. Mengucapkan terima kasih khususnya yang pertama kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah sangat begitu membantu, Bapak Wakil Presiden, para Menteri Kabinet khususnya Menteri Luar Negeri melalui KBRI Swissnya yang sangat luar biasa menemani kami dalam proses pencarian Eril, kepolisian di sana, dan saya sampaikan. Pemirsa, bonus 130 miliar 500 juta rupiah diberikan untuk para atlet, sementara 32 miliar diberikan kepada pelatih dan asisten pelatih yang berlaga di ajang SEA Games Vietnam 2021. Anju Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.